يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan. Sekarang membacakan bab baru lagi, yaitu menguatkan iman dengan adab menggunakan media sosial. Ini sudah saya masukkan ke grup, sampai buka di grup. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Setiap mempelajari materi ini, kalian dapat 1. Nanti bisa menjelaskan adab menggunakan media massa. 2. Menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. 3. Menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. 4. Membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. 5. Meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang 6. Membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat, dan cinta damai. Ya, ini pembahasan dalam PPT ini mencakup, nggak usah kita baca. Kita lanjutkan. Refleksi media sosial, ya. Selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa saja? Yang kedua, selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti? Ketiga, dari media sosial yang kalian ikuti apa manfaat dan dampak negatifnya? Sekarang kita lihat pentingnya adab menggunakan media sosial, ya, medsos, ya. Jadi adab-adabnya kita menggunakan medsos. Ini medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai mau tidur, medsos berada dalam genggaman. Jadi hari ini wonge nganggo HP ki sak wayah-wayah, ya.
bahkan tidur aja penghantarnya HP, ya bukannya Al-Quran. Tangi turu ya alhamdulillah nek iso buka Al-Quran Dibuka tok berarti ya slide gantian nih. nang grup ya kula ana wis dikirim mau nang grup ora anak alasan ya wis urupno. Medsos mempunyai dampak positif dan negatif. Di antara dampak positifnya memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahim, ya, kemudahan mendapatkan informasi dan bermanfaat untuk media belajar dan bisnis, ya. Jadi medsos itu apa? Tinggal yang memegang. Ya, bisa untuk positif, bisa untuk negatif, ya. Kalau ya, jadi apa? Medsos itu bisa berdampak positif dan negatif, tinggal yang memegang. Digunakan untuk apa? Ya. Terus ini dampak negatifnya yaitu biasanya digunakan untuk hoax, untuk ujaran kebencian. Ini ya mulane habis sampaikan ini adimu kemarin ya ada hal-hal yang enggak pas ya. Jadi ini ya, jadi dampak negatifnya apa? Digunakan untuk hoax, untuk ujaran kebencian, untuk perkelahian lewat apa? HP itu bisa ya, atau untuk pornografi ya dan lain-lain. Dari penjelasan di atas, dalam bermedia sosial perlu ada adab. Ya, adab ini untuk menghindari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Harapannya dengan adab bermedia sosial ini semua penggunanya itu aman dan nyaman serta lebih bermanfaat. Ya, jadi medsos itu gunakan untuk apa? Hal-hal yang bermanfaat. Piye carane? Bene kita punya HP itu untuk manfaat. Ya. Sekarang lanjutnya, sampai baca pengertian adab menggunakan media sosial. Lihat panah-panahnya. Ayo. Pengertian dakwah, pengertian bahasa, adab, adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Pengertian istilah, kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Media sosial, media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Ya. Jadi ini. Jadi pengertian adab untuk menggunakan media sosial, ya. Pengertian untuk dakwah, ya. Pengertian bahasanya apa? Yaitu adab atau adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, ya, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Ya, jadi hari ini apa? Medsos itu digunakan hal-hal yang kurang pas, kadang-kadang sesuai dengan karpe dhewe. Padahal dalam ajaran Islam itu apa? Ada adatnya, adabnya, ya, kebiasaannya untuk kebaikan itu bagaimana? Itu udah ada aturan dari Allah dan ya. Terus pengertian ke istilah
kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, jadi hal dakwah melalui media massa, ya, itu perlu kita perhatikan, karena nanti ini akan tersampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Kalau sampai nanti salah, ya nanti akan digunakan untuk kemaksiatan medsos itu. Terus media sosial, media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan diri dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Ya. Jadi ini media sosial ini memang digunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Ya. Ya. Jadi saja dengan demi sebagian itu disetel nih untuk kalau yang itu apa jenenge? Sing delok-delok nang barang-barang gaib itu loh. Ya. Itu hari ini juga banyak seperti itu. Ya. Jadi media massa itu sampai sekarang digunakan dengan demit juga. Ya. Sekarang dalilnya. Dalil nakli adab menggunakan media sosial. Sampai baca. Ayo. Dalil adab bermedsos. Dalil adab bermedsos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu memberi berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat yang ke-6. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang kalian terima. Pengecekan informasi tersebut bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi ini ya adab ya untuk bermedsos. Ya, dalam surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 6, ya. Allah menerangkan kepada kita yang dipanggil oleh Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jika seorang fasik datang kepadamu, ya ulangi. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik itu datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Ya. Jadi ini. Jadi kalau kita itu sudah diingatkan oleh siapa? Oleh Allah. Bahwasanya orang-orang yang beriman, ya, jika ada orang-orang yang fasik membawa suatu berita yang penting, itu disuruh untuk meneliti kebenarannya. Ya. Binaba'in fatabayyanu ang tusibu kauman bijahalatin. Ya. Jadi apa? Maka telitilah kebenarannya
agar kamu itu apa? Tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan kalian. Ya. Jadi ini dalil ayat di atas ya, bahwasanya dapat kita ketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi ya di media massa itu perlu kita apa? Cek dulu kebenaran informasi ini, karena hari ini banyak sekali ya di media massa itu berita, istilahnya berita-berita hoax itu yang kadang kalau kita tidak menelitinya dulu ya, itu akhirnya menyesatkan orang lain ya. Mulanya menggunakan medsos ya, medsos itu berhati-hati. Terus lanjutnya dan baca hadisnya. An abil khairi. Dari kamu apa? An Abi Khair annahu sami'a Abdullah bin Amr bin Al-Asri yaqulu inna rajulan sa'ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ayul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Muslim. Dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-Ash, keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. terus bawahnya dari hadis di atas. Dari hadis di atas dikaitkan dengan adab dalam menggunakan media sosial agar seorang muslim dalam berinteraksi dengan orang lain merasakan aman dari gangguan dalam bentuk lisan maupun update status atau komentar dalam menggunakan media sosial. Ya, ini dalil dalam hadisnya. Ya, kalau tadi dalam Al-Qur'annya ya, kalau kita itu mendapatkan informasi dari siapapun melewati media massa, maka kita harus meneliti dulu kebenarannya. Ya. Kalau di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin As, keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Maka beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini yang dikatakan apa? Muslim yang paling baik. Ya, sahabat berkata, ayul muslimin khair, ya, mana orang muslim yang baik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya, yaitu orang yang orang muslim yang man salima, yaitu seorang muslim yang orang lain itu merasa aman dari gangguan lisannya, lisanihi wa yadihi, dan tangannya. Ya. Jadi ini menggunakan media massa ini hari ini apa? Banyak ya yang menyalahgunakan media massa untuk menyakiti orang lain dengan lisan mereka. Ya, yaitu ujaran kebencian,
ya, dengan kata-kata atau bahkan dengan langsung dengan mulutnya atau dengan tulisannya, ya, dengan tangannya. Ini semulanya sebenarnya menggunakan media massa itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Mulanya sampean harus apa? Berhati-hati menggunakan media massa, ya. Lisan kalian dan tangan-tangan kalian itu semuanya nanti apa? Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan, ya. Wong ngaji ae tidur ya. Ya ngaji layang. Ya. Karena iki sing menggunakan kalian ini, ya. Ya. Jadi ini tangan-tangan kita dan lisan-lisan kita itu harus berhati-hati di dalam menggunakan media massa. Ya, kalau di media massa aja kalau seperti kemarin Abi mengupdate ngaji kalau nggak salah. Ya, ternyata WE orang misalnya ngarannya berbayar itu akhirnya diblokir sama YouTube, ya kadang-kadang itu kesalahan baru itu aja akhirnya diblokir. Gini abira kena tinggu ada baru pertama kali memunculkan, ya, karena Abi nggak tahu akhirnya diajari sama Itizam, diblokir mas anune lahnya ini tadi sampai mengambil misalnya seperti ngajine itu miliknya orang gitu. Ya ternyata memang ada adabnya dalam bermedia massa, karena akhirnya ya dudu ono mulane nek ada kesalahan dan dia aku itu 2 kali, sama dulu gambar kalau nggak salah, ya itu juga, ya. Mulanya kita sebagai seorang muslim, kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, ya, jadi jangan sampai lisan kita dan tangan kita itu mengganggu saudara muslim yang lainnya. Terus selanjutnya dan baca adab menggunakan media sosial. Ayo Dang, dan baca. 1. Niat yang baik. Ya sih baca tuh. Saya bacakan artinya saja. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah dengan niat memperoleh dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia niatkan. Hadis riwayat Muslim. Terus bawahnya itu Imam An-Nawawi menjelaskan maksud hadis di atas adalah amal perbuatan dinilai sesuai dengan niatnya, karena dalam bermedia sosial diniatkan lillahi ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 162 sampai 163. Hem apa hem ayatnya hem siapa hem ya yang kul ina salat itu lah bacaan. Nah iya kan siapa lah sama kul ina salat itu 162 dan buka suratnya.
الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Sampai 163. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Ya, jadi ini kita di dalam media massa ya, itu harus menggunakan apa? Niat yang baik dalam bermedia massa. Jangan kamu gunakan sembarangan, karena semuanya apa? Nanti akan dinilai oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Ya, misalnya kalian itu melihat Al-Quran, maka mata kalian seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kalau mata kalian kau gunakan untuk melihat media massa, itu apa? Kemaksiatan atau bermain game-giman, ya. Itu apa? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah. Ya. Lain di dalam hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan dengan niatnya. Ya. Jadi ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyati. Ya, sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat. Kalian menggunakan media massa kok gunakan hanya untuk foto, ya, untuk gaya status yang enggak ada manfaatnya, ya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh media massa itu gunakan untuk kebaikan, ya. Jangan dikira media massa ini hari ini sudah bebas, tapi di hadapan Allah jangan merasa bebas. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Makanya Abi alhamdulillah ada apa? Media massa ini, ya. Ini Abi mulai insyaallah 2 bulan ini ya. Abi gunakan untuk apa? Membuat ilmu-ilmu ini saya bacakan, terus saya simpan di media massa itu apa? Ya untuk nanti bisa dimanfaatkan untuk anak-anaknya Abi. Niatannya Abi hanya itu aja. Suatu saat kalau Abi sana sudah meninggal, Abi sudah mewariskan suatu ilmu yang bisa kalian cek di dalam media massa yang ada. Ya, mulane kadang-kadang kalau orang itu nggak tahu, wah bisa bisa nyekel HP wayah-wayahe tinggo nyekel HP aja. Karena Abi sudah merasa sekarang umurnya Abi hari ini sudah 52. Kalau kita itu melihat dari sunnah Nabi, ya, kalau umurnya itu sampai 63 atau 65, berarti tinggal berapa? Tinggal 10 tahun. Nah seperti ini Abi merasakan kemarin-kemarin belum isane belum punya pikiran, yaitu untuk isanya menyimpan satu ilmu ke seperti ini di media massa, ya. Karena hari ini kadang-kadang orang itu salah paham. Abi nyekli HP, dolanan HP ya sampai bengi sampai Nah, kalau kalian itu menggunakan untuk kebaikan, untuk seperti Abi sampaikan, yaitu membuat satu ilmu di dalam media massa, ya itu satu kebaikan, ya. Tapi paham waktu dan tempat kondisi. Nek ilmu sahabat itu sampai semalam setelah tidur itu sampai pagi dia menuntut ilmu, seperti Imam Syafi'i
Kan belajar kan meneng ora berisik. Deseli opo? Saya yo enggak, ya kan Lah kok api. Aku ora ngomong api. oh lah maksudnya abi seperti itu ya, tapi ya diam hanya orang yang turu ngono sing yang lainnya apa kadang-kadang berinteraksi ya. Anu api kuwi ora ngerti maksudnya. Ya kadang-kadang karena tidak tahu maksudnya itu akhirnya salah paham. Ora kuwi, aku kan ora ngerti iki sing Ya. sapa. Ya wis. Ya. Lah kan guru ngomong ngono. Jadi niat apa? Niatnya di dalam media massa mulanya abi hari ini abi sampaikan. Ya mungkin hari ini anak-anak abi kemarin sampai ada yang ngeloknya abi jelek gini-gini ya karena apa? Mereka tidak tahu apa maksudnya abi dalam membuat media massa ya. Abi hari ini memanfaatkan saya terinspirasi dengan salah satu ustadz yang dia itu mengatakan kalau bisa tiap hari itu sampai itu baca Al-Quran, setelah itu satu hari itu baca Al-Quran dan sampai kalau bisa baca hadis itu tiap hari. Targetnya kalau bisa satu hari 100 hadis, membaca aja ya. Oleh akhirnya abi sekarang waktunya abi hari ini Allah memberikan waktu yang senggang, pekerjaan ya ora oke, sosok enak sosok ora lah, daripada digunakan untuk kemaksiatan akhirnya abi membuat apa di media massa abi gunakan untuk membaca hadis-hadis ya. Alhamdulillah ini sudah sampai 70 kalau nggak salah ya, 70 anu. Itu paling anak-anak abi nggak pernah melihat, yang melihat malah orang lain ya. Kadang-kadang boleh ada anak abi apa menyampaikan kepada keluarga nggak didengarkan ya lewat seperti itu ternyata ternyata apa ada yang melihat gitu. Nek dijak ngaji kadang-kadang gelem, kadang-kadang enggak. Ngono kuwi. Ya. Jadi ini kembali kepada ini bahwasanya di dalam media massa maka niatkan hal yang baik karena nanti di hadapan Allah apa yang akan ditanya itu apa tentang niatnya. Mulai ini di dalam surat Al-An'am ayat 161 sampai 163 ya. Allah berkalam bahwasanya sesungguhnya sholatku, ibadahku apa? Mati, hidup dan matiku lillahi, hanya untuk Allah. Ya, mulanya menggunakan media massa gunakan untuk lillah, untuk Allah. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Dan sampai itu kok gunakan kepada kemaksiatan, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim Imam siapa tadi? Imam Az-Zarmuji menyebutkan banyak perbuatan yang secara lahiriah adalah amal duniawi, tetapi karena banyaknya niat akan menjadi amal akhirat bernilai ibadah. Jika diniati dengan niat yang baik, sebaliknya amal akhirat yaitu amal ibadah, jika niatnya tidak baik akan menjadi amalan dunia yang tidak dinilai sebagai ibadah yang berpahala. Jadi ini. Jadi mulanya apa? Niatkan ya. Kalau kalian itu dalam bermedia massa kok gunakan untuk akhirat, maka itu akan bermanfaat untuk akhirat. Tetapi kalau niat kalian untuk dunia, maka kalian akan mendapatkan dunia. Masih banyak tuh ini. Masih banyak. Kita cukupi sampai ini aja. Mana tadi?
sampai 1 ya. Jadi adab menggunakan media sosial, yaitu kita sampai yang pertama aja, karena masih ada beberapa adab menggunakan media sosial, yaitu yang pertama niat yang baik, terus nanti yang kedua memilih teman yang baik, terus yang ketiga apa? Enggak ada. Yang ketiga ini meneliti informasi yang diterima. Terus yang keempat menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Yang kelima nanti mengajak kepada kebaikan. Jadi di dalam media massa itu gunakan untuk mengajak kepada manusia kepada kebaikan. Terus yang keenam, share info dan komen dengan cara yang baik. Jadi kalau kita ngkai informasi atau komen itu komen-komen yang baik, jangan yang jelek. Yang ketujuh, hindari bahasa yang menyakiti atau menyinggung. Ini hari ini banyak sekali. Kadang-kadang kita nggak terasa itu membuat dalam media massa itu ada yang menyakiti orang atau menyinggung orang. Ya, itu berhati-hati. Terus yang ke-8, bersikap bijak. Yang ke-9, dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Terus selanjutnya nanti penerapan karakter adab, yaitu menggunakan media massa. Terus hikmah menerapkan adab menggunakan media massa. Udah sampai ini ya. Jadi sedikit ini yang Abi sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan media massa ini kamu itu harus memanfaatkan untuk kebaikan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.